Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, good afternoon, good evening. How are you today, everyone? Welcome to English class with me, Mr. Enjang Wijaya. Okay, and still with the recount text material. And today's the lesson purpose is menganalisis soal dan mengerjakan soal jenis menyusun kata dan atau kalimat. Jadi hari ini kalian akan belajar bagaimana trik menyusun kata atau kalimat masih dalam text recount ya. Oke, ini trik yang pertama ya. Trik ini menggunakan prinsip subjek, predikat, objek. Begitu ya, subjek, predikat, objek. Subjek itu biasanya orang. Bisa nama orang, bisa seperti Ayu, Dewi, he, she, it ya. Atau yang menunjukkan atau mengacu pada orang, contohnya siswa, guru, dan sebagainya. Oke, sekarang kita lihat kira-kira yang menjadi subjek itu apa, yang mana dari kata-kata yang sudah disediakan ada fun, students played yesterday game hour. Oke. Nah, ternyata di situ ada kata students. Nah, kemungkinan itu subjeknya ya. Ini dia, students. Tapi di situ juga ada kata our. Our itu artinya kami atau kita. Ya, ini. Oke, nah kemungkinan itu subjeknya. Kemudian kita langsung ke predikat. Predikat itu kata kerja. Karena ini masih si recount text, maka menggunakan kata kerja kedua. Manakah kata kerjanya? Ini dia, played. Begitu, ya. Setelah predikat ketemu, maka kita butuh objek. Objek itu biasanya benda, ya. Di sini ada kata game. Apakah itu objeknya? Oke. Nah, game ini ternyata nggak berdiri sendiri, ya. Oke. Tapi ada kata fun-nya, ya. Dalam bahasa Inggris itu dibalik, ya. Oke. Bukan game fun, tapi fun game. Setelah itu baru kita lihat keterangan. Biasanya keterangannya waktu atau tempat. Di sini ada kata yesterday, berarti keterangannya tempat. Maksud saya waktu ya. Oke, sekarang kita lihat kira-kira yang mana setelah kita pelajari satu persatu sesuai dengan subjek, predikat, objek. Tadi subjeknya adalah students dan our. Oke. Students dan our 26. Apakah students our atau our students? Oke, ternyata our duluan ya, dalam bahasa itu our, your, her, his, my gitu ya. Berarti dimulai dari angka 6. Oke, angka 6. Lalu angka 2 ya. Maka itu menjadi subjek, our students ya. Kemudian predikatnya adalah kata played 3 ya. Lalu objeknya ini dia satu dulu, fun, baru game. Dan kemudian keterangan waktu, yaitu yesterday. Nah, itulah trik menyusun kata menjadi kalimat dalam recount text ya, menggunakan subjek, predikat, objek. Oke, dan keterangan. Kemudian ada trik yang kedua. Trik yang kedua ini seperti apa? Caranya yaitu dengan ya, menerjemahkan terlebih dahulu kata per kata ya. Contoh, fun itu seru, students itu murid, played bermain, yesterday kemarin, game permainan, our kami atau kita. Setelah itu kita susun menjadi kalimat. Kira-kira kalimatnya gimana? Seperti apa? Ada kata seru, murid bermain, kemarin permainan, kami atau kita. Gitu ya. Tapi kembali ingat, subjek, predikat, objek. Subjek itu orang. Ya. Tadi ada murid dan kami. Murid kami. Ya, berarti murid kami bermain permainan yang seru kemarin. Nah, ini dia. Ya, murid kami sebagai subjek, bermain sebagai predikat, permainan seru sebagai objek, dan kemarin sebagai keterangan waktu. Ya, maka kita tinggal lihat kembali yang mana ABCD-nya ya, yang sesuai dengan murid kami bermain permainan seru kemarin. Ini dia ya. Nah,
Oke, begitu caranya untuk menyusun kata menjadi kalimat dengan trik menerjemahkan terlebih dahulu satu persatu ke dalam bahasa Indonesia, kemudian dirangkai-rangkai kalimat dalam bahasa Indonesia seperti apa, lalu rangkailah sesuai subjek, predikat, objek, dan keterangan. Ya. Oke, sekarang kita lanjut ke trik bagaimana menyusun kalimat menjadi text recount. Ingat, text recount. Ya. Oke, ini dia kalimatnya 1 sampai dengan 7. Ya. Triknya adalah carilah kalimat yang merupakan kalimat pendahuluan. Dalam teks recount, kalimat pendahuluan itu ada di paragraf pertama yang disebut dengan orientation, ya, yang isinya adalah tokohnya siapa, apa yang terjadi, di mana, kapan. Dari ketujuh kalimat ini yang berisi beberapa hal tadi, yaitu siapa, apa yang terjadi, di mana, kapan adalah angka 6. Ini dia, ya. Ini orientationnya. Setelah itu, series of events, ya, rangkaian kejadian atau peristiwa. Tapi kalau menggunakan trik, kita langsung ke reorientation. Reorientation itu adalah kalimat penutup yang isinya adalah kesimpulan, perasaan atau kesan, ya. Dari ketujuh kalimat ini, yang mana yang berisi kesimpulan atau kesan atau perasaan? Ya, betul sekali. Kalimat ya nomor 2. Ini dia reorientation atau penutupnya. Sekarang kita tinggal lihat. Ya. Yang mana diawali dengan angka 6, diakhiri dengan angka 2. Ternyata ini, ya. Kecuali misalkan ada yang diawali dengan angka 6 tapi sama-sama diakhiri dengan angka 2, maka kita harus lihat lagi satu persatu. Tapi kalau akhirannya angkanya berbeda, maka sudah dipastikan itu jawabannya, ya. Diawali dengan orientation, pendahuluan yang isinya siapa, ngapain, di mana, kapan, diakhiri dengan kalimat yang berisi reorientation atau penutup yang isinya adalah perasaan, kesan atau kesimpulan, ya. Oke, itu dia trik bagaimana mengerjakan soal menyusun kata dan menyusun kalimat. Ini trik ya. Yang paling bagus adalah memperbanyak kosakata, memperbanyak latihan, ya. Oke, I guess that's all for today. Thank you. And don't forget, jangan lupa dikerjakan link soal di Gform nanti ya. Bila taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.